Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 tentang sumber energi. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asal percakapan mereka. Siti, "Bu, mengapa ya angkot tadi mogok?" Ibu, "Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok." Siti, "Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu?" Ibu, "Benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan." Siti, "Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu?" Ibu, "Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu." Siti, "Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu?" Ibu, "Iya nak, butuh waktu yang sangat lama." Siti, "Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu?" Ibu, "Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan." Siti, "Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu?" Ibu, "Betul nak, oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit." Siti, "Oh begitu ya, Bu." Ibu, "Iya nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo kita siap-siap turun." Siti, "Oh iya, Bu." Nah, setelah membaca percakapan Ibu dan Siti, sekarang ada 3 hal yang kita temui tentang sumber energi. Yang pertama, bensin merupakan sumber energi. 2, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. 3, bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap hal ini. Ada beberapa cara menghemat energi berupa BBM yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berjalan kaki ke tempat yang tidak terlalu jauh. 2, mematikan lampu jika sedang tidak digunakan. 3, kurangi pemakaian AC. 4, gunakan lampu hemat energi. 5, membuat penyimpanan air sehingga tidak perlu terlalu sering menghidupkan mesin air. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu pukul berapakah sekarang. Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah gambar berikut. Jarum pendek terletak pada angka 11. Jarum panjang terletak pada angka 12. Ini menunjukkan bahwa sekarang adalah pukul 11. 15 menit kemudian Siti makan siang.
Berarti Siti makan pada pukul 11 lebih 15 menit. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11 lebih 15 pada jarum jam? Lihatlah gambar berikut. Jarum pendek sedikit melewati angka 11. Jarum panjang berada di angka 3. 15 menit kemudian, Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11 lebih 30. Lihatlah gambar berikut ini. Lihat pada gambar itu menunjukkan pukul 11 lebih 30. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Dan jarum panjang terletak pada angka 6. Selanjutnya, perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Pertama, pukul 7. Pada pukul 7 ini, jarum pendeknya berada di angka 7, tepat di angka 7. Dan jarum panjangnya berada di angka 12. 2. Pukul 7 lebih 20. Jarum pendeknya terletak pada angka 7 melewati sedikit angka 7 dan jarum panjangnya terletak pada angka 4. 3. Pukul 6.40. Jarum pendeknya berada di antara angka 6 dan 7 dan jarum panjangnya berada di angka 8 lebih sedikit. 4. Pukul 9 lebih 15. Jarum pendeknya melewati sedikit angka 9 dan jarum panjangnya berada pada angka 3. 5. Pukul 3 lebih 45. Berada di angka 4, di atas angka 4 sedikit. Dan jarum panjang berada di angka 9. 6. Pukul 10 lebih 10. Jarum pendek terletak pada angka 10 dan jarum panjang terletak pada angka 2. 7. Pukul 6. Jarum pendek terletak pada angka 6 dan jarum panjang terletak pada angka 12. 8. Pukul 6 lebih 30. Jarum pendeknya berada di antara angka 6 dan 7. Sementara jarum panjangnya berada di angka 6. Lanjut nomor 9. Pukul 12. Jarum pendek dan jarum panjang sama-sama berada di angka 12. 10. Pukul 12 lebih 30. Jarum pendek terletak antara angka 12 dan angka 1. Sementara jarum panjang terletak di angka 6. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang. Dengan demikian, pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Gambar di samping menunjukkan pukul 13. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi, pukul 13.00 sama dengan pukul 1 siang. Selanjutnya, gambar di samping menunjukkan pukul 14. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi, pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 5. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6 Siti siap berangkat sekolah.
Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi, lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. 1. Mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. 2. Menggunakan lampu saat belajar. 3. Menyalakan kipas angin saat kepanasan. 4. Menyalakan televisi untuk hiburan. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Baiklah, sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.